Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Brian Howard. Kali ini saya akan jawab lagi pertanyaan dari komentar-komentar yang ada. Kebetulan hari ini hari Senin, tanggal 24 Juli ya, ini di sini jam 7.22. Nah, hari Senin ya, 24 Juli. Nah, ini udah minggu kelima ya, minggu kelima dari bulan Juli ini. Nah, minggu depan udah minggu ke-1 dari bulan Agustus ya. Nah, selamat pagi juga teman-teman ya, bagi teman-teman semua. Nah, saya langsung mulai pertanyaan yang pertama ya, di sini. Sini ada yang bertanya, bukan bertanya sih sebenarnya, dia kasih apresiasi ya. Keren sumpah, detail sekali dan tidak pelit ilmu. Nah, kalau ini kan ada di drill ya. Nah, kalau keren ya mungkin karena drillnya itu kan banyak ya, jadi teman-teman ikutin aja ya kalau untuk drillnya. Nah, kalau detail sekali ya benar, karena kalau drill kita mesti secara jelas kita kasih tahu ke anak-anak supaya apa? Karena ketika kita jelaskannya tidak detail, akhirnya anak-anak ini kurang paham dan mereka kan stroke-nya harus benar ya. Nah, kalau tidak pelit ilmu ini sebenarnya saya belajarnya dari yang saya ikutin coaching klinik ya. Nah, pelatih-pelatih ini sebut bukan karena hanya semata-mata karena ilmunya saja, tapi apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan itu juga penting gitu loh. Jadi ilmu itu misalnya kita punya pengetahuan, tapi kita tidak sharingkan, tidak memberitahukan kepada anak-anak, itu juga anak-anak tidak mengetahui itu. Jadi akhirnya apa? Tidak bisa membuahkan hasil. Nah, seperti Coach Sergio waktu saya juga belajar dari Coach Sergio dan pelatih-pelatih yang coaching klinik lain ya. Nah, waktu itu dia tanya, kamu ini padahal kan pengennya program. Kalau kamu maunya program, dia kasih semua program yang ada di komputer dia. Nah, itu saya juga dengar dari Coach Albert, Coach Felix juga. Nah, dia katakan seperti itu. Nah, kalau kamu mau programnya, dia berikan program semuanya yang ada di komputer dia. Dan sebenarnya setelah saya pikir lagi kembali, dan waktu itu memang di coaching klinik RSIA kita memang dapat yang namanya kita memang dapat yang namanya program dari dia, dan dia nggak sungkan-sungkan memberikannya itu. Kita bilang ya kita mau minta program, di-printkan nama dia ya. Nah, lalu habis itu setelah saya pegang programnya, setelah saya baca, saya pikir benar juga apa kata dia. Kita harus aplikasikan program ini, bukan hanya semata-mata kita program tapi kita nggak tahu aplikasinya gitu loh. Nah, kita harus tahu cara mengaplikasikan program ke anak-anak gitu. Kalau programnya sih ya, setelah saya nulis program, kita mau tulis sebagus apapun bisa sebenarnya. Cuman apakah kita bisa aplikasikan ke anak-anak nggak, atlet itu nggak gitu loh ya. Kalau tidak bisa aplikasikan pun percuma. Anak-anak ini dengarnya programnya terlalu berlibat, akhirnya apa? Mereka juga bingung sendiri misalnya ya. Tapi kalau anak-anak ini paham programnya, kita kerjainnya benar, itu baru kita benar ngerjainnya gitu ya. Oke? Jadi kalau ada program pun, ilmu pengetahuan pun sebenarnya bukan masalahnya ya, tapi masalah kita mau sharing nggak gitu ke orang lain gitu loh ya. Sebenarnya nggak ada salahnya juga sih ya, tinggal teman-teman cara mengaplikasi dan melihat apakah program ini cocok nggak ke anak-anak ini. Kalau nggak cocok juga percuma gitu loh. Jadi ketika kita mau minta program, kita juga harus lihat anak-anak ini butuhnya apa gitu ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua di sini, nah, apakah di video apakah ada latihan beban ya? Nah, di sini bagaimana cara
bagaimanakah cara melatih kekuatan dan kecepatan pada anak KU3 awal pra 1 bulan kompetisi? Nah, kalau kekuatan dan kecepatan anak KU3 awal kan berarti 11 tahun ya, 12 tahun lebih kurang, 11-12 ya, atau 12-13 mungkin ya, pra 1 bulan lomba. Nah, kalau anak-anak ini kan sebenarnya kalau KU3 12-13 tahun sebenarnya nggak usah terlalu bingung masalah tapernya. Saya sudah pernah jelaskan di video-video sebelumnya ya, tapi yang perlu diperhatikan tetap intensitas latihannya. Ketika udah mau dekat lomba ya, kita mungkin kurangin sedikit ya. Jadi kayak misalnya 1 bulan misalnya, 1 bulan sih masih panjang ya, 2 minggu, 1 minggu terakhir mungkin jadwal latihan udah boleh dikurangin dan intensitas latihan sudah boleh dikurangin, tetapi tetap menjalankan misalnya program aerobik speed race pace tetap menjalankan, cuman mungkin volumenya tidak sebanyak lagi volume ketika latihan berat gitu. Nah, tapi untuk menambah kekuatan, melatih kekuatan itu KU3 kekuatan dan kecepatan itu bisa latih dari speed set ya. Lalu kalau speed set kan sudah tahu ya harusnya programnya 4x25 diulang misalnya 6 ronde. Nah, nanti kalau udah kuat naikin jadi 5x25. Kalau udah kuat 6x25, 7x25, 8x25 diulang paling maksimal 8 ronde misalnya ya. Nah, jadi itu programnya yang kalau udah menjelang mau ke perlombaan untuk menambah kecepatan dan kekuatan speed set ya. Oke, sekarang pertanyaan yang ketiga. Nah, apa fungsi dari high elbow video itu ya, coach? Kalau sprint apakah sama masih siku tinggi kah? Nah, kalau di sprint itu udah namanya sprint, itu kita harus putar tangannya ya. Nah, itu sudah, kalau mau high elbow boleh, mau siku tinggi boleh, tapi umumnya kita berenang pakai tangan lurus gitu loh ya, lurus dan putar kayak helikopter gitu ya. Jadi kalau sprint umumnya itu tangannya lurus dan tidak putar lagi, tidak siku tinggi lagi ya. Saya contohkan ya. Umumnya kalau sprint itu tangan sudah lurus ya, terus tangannya diputar seperti ini, kayak helikopter. Tapi kalau siku tinggi kan untuk jarak panjang nih, jadi tarikan siku tinggi, catch, drive, masih siku tinggi seperti ini. Nah, kalau ini kan jadi pelan ketika berenang sprint. Ketika sprint tuh tangan mesti diputar udah seperti ini, dan kepala mesti tunduk ya. Jadi kalau high elbow kan masih gini nih, satu-satu nih, jadi satu-satu ya. Sprint ya, jadi dan kalau di sprint itu menurut saya tidak usah high elbow sih, kecuali itu 100 meter misalnya. Kalau 100 meter itu sudah jaraknya sudah agak panjang, jadi itu yang namanya high elbow atau siku tinggi ya. Tapi kalau sprint saya rasa tangannya cukup lurus saja seperti yang tadi saya contohkan ya, dan putar tangannya. Jadi nggak lagi namanya nunggu sampai entry, jari entry baru tarik lagi ya. Oke, ini pertanyaan ke 1, 2, 3. Yang pertanyaan keempat ya, ini ya teman-teman. Nah, ada di video kenapa saya selalu kasih set kaki pre-main set. Nah, interval 125 itu maksudnya apa ya coach? Apakah itu nadi
Kalau nadi bukan, kalau interval 125 itu setiap 1 menit 25 detik. Jadi biasanya sebutnya 125 gitu ya. Nah, kalau setiap 130 interval 130. Kalau setiap interval 1 menit 40 detik berarti 140. Kalau misalnya 2 menit ya setiap 2 menit gitu ya. Jadi 125 itu bukan nadinya. Terus bagaimana cara hitung nadinya, coach? Nah, mohon pencerahannya karena masih pemula. Nah, kalau nadi itu sudah sebelumnya 2 jari ya, sistem 2 jari, tekan ke bagian bawah leher nih, cari detaknya. Biasanya ada tek 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 tek. Nah, dari 2 jari ini rasakan. Habis itu kita ambil stopwatch 6 detik. Jadi kita tekan stopwatchnya, ready go. Kita tunggu 6 detik, stop. Habis itu minta anak-anak hitunglah berapa detaknya. Contoh, kalau anak-anak detaknya 17 misalnya, berarti dikalikan 10 karena kita mau ngambil per menit. Jadi 60 detik misalnya 17, berarti jadi 170. 17 kali 10 170 beat per menit, berarti detak nadi per menit ya. Nah, itu yang mengenai cara menghitung nadi ya. Oke, itu terjawabkan. Pertanyaan ke-5. Nah, coach kayaknya seru deh kalau coach ada konten react video atlet nasional. Jadi reaksi saya mengenai penang atlet nasional dan internasional kalau lagi balapan atau lagi racing ya, lagi lomba. Terus reaksi coach juga buat video-video pembelajaran ya, react juga buat video-video pembelajaran yang renang yang menyesatkan coach katanya. Nah, mungkin lebih ke yang salah gitu ya. Bukan menyesatkan sih, tapi salah ya. Nah, ini cukup bagus ya. Sarannya saya usahakan, tapi saya coba buat kalau memang ada waktu, saya coba usahakan buatkan ya video ini. Nah, dan kemarin itu baru di Fukuoka ya, kejuaraan dunia. Bukan saya dengar sih, saya lihat hasil ada 400 G kan, 400 G bebas putri itu berenangnya 355, dan rekor dunia itu dari Australia, Ariarna, namanya Ariarna apa gitu saya lupa, cuman pelatihnya itu Dave Boxell apa ya. Nah, itu juga pelatih kelas dunia juga ya. Nah, mereka juga ngalahin si Katie Ledecky. Kemarin saya nonton di di Instagram, di video-video YouTube ya. Nah, teman-teman boleh cari tahu ya kalau itu ya, karena 400 bebas kalau bisa berenang 355 itu tidak gampang sebenarnya ya. Katie Ledecky kalau nggak salah 35